kopling, di bagian kopling. Nah, untuk di bagian kopling di sini itu giginya udah oblak. Nah, sehingga ini juga menimbulkan suara bunyi klek 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 di bagian kopling. Bagian kampasnya, nah ini kampasnya masih standar dan juga udah hangus ya. Nah, ini ukuran 300 ya atau 3 mili. Biasanya sini kalau mengukur seperti ini menggunakan apa kayak jenenge? Penyatuan mikrometer. Nah, menggunakan mikro, cuman berhubung saya nggak punya mikro, saya tetap menggunakan jangka sorong. Nah, kalau 300 itu ketemunya di sini itu 3 mili ya. 3 mili. Nah, di sini sebenarnya kalau di bagian ukurannya SIM-nya ini, kalau menurut saya pribadi itu nggak menjadi patokan. Misalnya udah kalah sekian, terus diukur, memang ada rumusnya, cuma saya tidak menggunakan patokan rumus itu. Cuman saya menggunakannya patokannya mengetahui celah setelan klep standarnya seperti itu. Jadi di sini kenapa saya kasih yang lebih tebal? Nah, jadi kita ukur ulang lagi untuk menemukan celah klep yang standarnya seperti itu. Jadi ini kalau langsung dipasang di sini otomatis terlalu tebal sehingga untuk celah klepnya terlalu rapat. Jadi ini nanti perlu dipapas dengan apa mapasnya. Nah, biasanya saya menggunakan alat seperti ini. Nah, kalau alat bisa menggunakan apa aja ya, yang penting untuk diameternya ini itu pas dengan SIM-nya, jadi bisa dimasukkan. Kalau ini fungsi dari klepnya ini klep bekas, ini fungsinya untuk mendorong atau menahan. Jadi kalau posisi ini dimasukkan seperti ini ya, tuh kita mau papas sedikit demi sedikit, nanti kita dorong, jadi nah tuh simmernya naik, nah ini turun. Nah, nanti baru sini menggunakan gerinda supaya apa, jadi kalau dimasukkan pada posisi alat ini, nah nanti untuk mapasnya SIM-nya sendiri ini ikut muter sehingga ketemunya papasannya rata seperti itu. Itu kalau saya. Untuk teman-teman nanti bisa melakukan dengan cara lain mungkin nggak masalah, yang penting intinya itu papas simmernya itu rata seperti itu. Nah, untuk di bagian ini, nah ini ada pulser bekas juga. Kenapa kok berhubungan dengan pulser? Berhubungannya kalau saya, jadi misalnya simmernya ini ditempel di sini, kita akan susah untuk mengambilnya. Nah, jadi kita menggunakan pulser bekas ini, tuh nempel di sini. Nah, seperti itu. Oke bro, langsung saja ini saya papas dulu, kemudian kita ukur di bagian celah klepnya ya nanti seberapa, dan kita rakit lagi, kita pasang. Kalau sudah setelannya pas, kemudian kita nyalakan seperti apa bunyinya, perbedaan dari sebelumnya yang sangat kasar. Oke bro, lanjut dulu ya, saya mau papas ini. Ya oke bro, jadi ini untuk pemamprasan dari SIM-nya sudah selesai. Jadi ini untuk dari simmernya, dari yang tadinya bunyi kasar itu karena simmernya terkelewat tipis kayaknya ini ya. Jadi setelah diukur lagi saya setel ulang menurut dari yang biasa saya nyetel. Nah, ini kalau sebenarnya dari ukurannya ini 2 mili, 02. Nah, namun di sini bukan jadi patokan gitu. Yang jadi patokan apa? Ini kan saya kasih punya Ninja yang tebelnya tadi 300 300. Nah, di situ pasang di sini ngapa saya milih yang lebih tebal, karena untuk penyetingannya biar lebih akurat daripada kita cari bahan yang pas seperti itu. Jadi di sini setelah udah dipapas ketemu untuk settingan celah klepnya, untuk yang ini saya buat di 22, dan kemudian di bagian yang bagian in saya buat celah klep itu 15. Untuk yang di bagian X ini menggunakan 22 seperti itu. Jadi biasanya saya sering menjadikan celah klep ukuran segitu, itu suaranya halus seperti itu.
Oke bro, langsung saja ini langsung kita pasang ya di bagian sini. Ini udah dibersihkan juga, udah dibersihkan semua, tinggal pasang. Dan di sini untuk di bagian penutup nokennya juga masih aman, belum oblak ya. Ini juga belum oblak, jadi tinggal pasang aja. Jadi ini simmernya yang lama dan ini simmer yang baru. Nah ini coba diukur gini aja dah. Nah, ini ukurannya yang baru dan ini yang lama tuh, oblak. Berbeda kan, ini lebih tipis sehingga menimbulkan suara sangat kasar seperti itu ya. Oke bro, selanjutnya langsung saja kita pasang ya, kita pasang. Jadi gini, kalau ukuran di bagian klep itu kenapa nggak patokan di angkanya, atau di angkanya sudah ada seperti itu kalau menurut saya karena gini, di bagian klepnya itu biasanya kan udah terkikis. Jadi di daun klepnya ini udah terkikis dan juga di settingnya juga terkikis, sehingga posisi seperti ini otomatis akan lebih ke atas seperti itu, lebih ke atas gini, sehingga untuk menonjol di sininya juga lebih panjang dikit gitu misalnya. Jadi keausan itu tidak hanya timbul ataupun aus di bagian simmernya saja, bisa juga di bagian klepnya, batangnya ini juga bisa aus, kemudian di temlarnya atau pelatutnya ini juga bisa aus, di rollnya ini juga bisa aus, kemudian di bagian nokennya juga bisa aus seperti itu. Namun semua itu harus perlu di pengecekan dulu, kita cek satu persatu di bagian mana yang bermasalah seperti itu. Kalau yang untuk yang di motor CB ini emang yang bermasalah di bagian simmernya seperti itu, jadi kita ganti simmernya, kita akalin lagi dan menyetel ke celah yang pas. Oke bro, lanjut saja untuk pemasangan, kemudian kita tes di motornya. Masang apa mas? Masang apa? Jajan mas, engkol mas, engkol Kickstarter. Ya oke bro, jadi ini mesinnya CB150 sudah naik di rangka, udah semua. Ini langsung aja kita tes suara mesinnya seperti apa. Dari bisa dibedakan setelah kita ganti simmer, kita ganti lahar balancernya, suaranya jadi halus seperti itu. Jadi yang sebelumnya kasar karena simmernya sendiri juga udah ini ya, udah apa namanya, udah papasan tipis sekali. Habis itu celah klepnya juga terlalu renggang, kemudian di bagian koplingnya juga karetnya juga udah oblak, ini udah diganti, awas koplingnya juga udah ganti juga. Langsung saja kita tes. Bro, dapat didengarkan ya. Jadi ini suaranya jauh lebih halus dibanding sebelumnya, karena sebenarnya udah diganti juga ya. Namun di sini mungkin kalau terdengar ada suara tik-tik itu terdengar dari suara injektornya, dari selera injektornya itu yang bunyi. Cuman di bagian headnya, bagian mesinnya sudah halus. Standarnya punyanya CB150. Jadi ini permasalahannya itu tadi bro ya. Jadi ini udah selesai
cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mantap.